perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan Audia Nova, saya sendiri Mariani Salsabila, M. Rizaldi Azwa, Nahdiyati, dan Siti Aisyah. Peta konsep. Pengembangan modul bimbingan karir berbasis multimedia interaktif untuk kematangan karir. Terbagi dua, isu permasalahan dan teori. Di dalam isu permasalahan ada solusi dan pesan moral. Di dalam teori ada konsep. Teori bimbingan konseling karir. John Holland mengatakan bahwa teori bimbingan konseling karir adalah sesuatu yang dengan ketertarikan seorang individu pada karir tertentu karena kepribadiannya dan juga berbagai variabel-variabel lain yang melatar belakanginya. Pilihan karir adalah sebuah ekspresi atau perluasan pada dunia kerja yang akan diikuti oleh pengidentifikasian terhadap sebuah stereotip okupasional tertentu. Penentu utama dalam pemilihan karir adalah perbandingan antara self dengan persepsi tentang suatu okupasi dan penerimaan atau penolakannya. Tingkat pencapaian dalam sebuah karir ditentukan oleh individual self-evaluation dan memandang bahwa intelijensi kurang penting dibandingkan dengan sebuah minat. Stabilitas pilihan karir sangat tergantung pada dominasi orientasi personal individu yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Selanjutnya ada pengertian bimbingan karir. Yang pertama menurut Winkle, bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan tertentu, serta membekali diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Kemudian yang kedua, menurut Marsudi, bimbingan konseling karir adalah suatu perangkat, lebih tepatnya suatu program yang sistematik, proses, teknik atau layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan berbuat atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan waktu luang untuk mengembangkan keterampilan mengambil keputusan perkembangan karirnya. Kemudian yang ketiga, menurut NVGA, bimbingan konseling karir diartikan sebagai proses membantu dalam memilih pekerjaan, mempersiapkan, memasuki serta memperoleh kemajuan di dalamnya. Selanjutnya, pengertian minat dan faktor yang mempengaruhi minat. Pengertian minat menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ja'ali, menyatakan minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal, tanpa ada yang menyuruh. Minat diekspresikan melalui penyataan yang menunjukkan bahwa seseorang lebih menyukai hal daripada hal lainnya. Kemudian yang kedua, menurut Andy Mapier, minat adalah suatu perangkat yang terdiri dari suatu campuran dari sebuah perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu pada suatu pilihan tertentu. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi minat seseorang. Yang pertama ada faktor intrinsik, ialah seseorang senang melakukannya. Minat datang dari diri orang itu sendiri. Kemudian ada faktor ekstrinsik, ialah dorongan dari luar, dilakukan karena didorong atau dipaksa orang luar. Selanjutnya, ada konsep teori bimbingan konseling karir menurut John Holland. Nah, menurut John Holland, konsep dari teori bimbingan konseling karir ini adalah sebuah ketertarikan seorang individu pada sebuah karir dan sebuah ekspresi pada dunia kerja. Pemilihan karir adalah sebuah perbandingan self dengan persepsi, dan pencapaian dari karir adalah hasil dari self-evaluation, dan stabilitas dari karir adalah dominasi antara orientasi dan lingkungan. Selanjutnya, bimbingan karir adalah sebuah tahapan untuk masuk ke dunia kerja dan persiapan memasuki dan memperoleh kemajuan pekerjaan, serta pilihan untuk memilih pekerjaan. Selanjutnya ada konsep dari pengertian minat dan faktor yang mempengaruhi. Nah, dari tersebut memiliki arti adalah suka atau tertarik pada suatu hal, itu adalah pengertian dari minat. Nah, sedangkan faktor itu ada dua, yaitu eksternal dan internal. Isu atau permasalahan. Kematangan karir yang rendah adalah sebuah persoalan dalam dunia pendidikan. Dapat dilihat dari kesiapan peserta didik yang merasa masih ragu terhadap karir masa depan untuk memilih karir sesuai dengan dirinya. Tidak sedikit siswa sekolah, khususnya SMA, yang kurang minat untuk melanjutkan studi.
Bahkan ada yang tidak berminat sama sekali untuk melanjutkan studi. Kurangnya minat untuk melanjutkan studi tersebut menambah angka pengangguran tingkat sekolah menengah atas, yang mana hal tersebut akan berdampak besar terhadap pada karir masa depan mereka. Mereka yang tidak berminat untuk melanjutkan studi, khususnya ke perguruan tinggi, akan bingung untuk memilih pekerjaan yang cocok dengan minat dan bakat mereka. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Ada beberapa faktor yang juga berpengaruh terhadap kurangnya minat siswa SMA untuk melanjutkan studi, yaitu pada faktor internal dan faktor eksternal seperti kurangnya motivasi, kemampuan materi dan non-materi yang kurang, dan juga faktor ekonomi keluarga. Untuk solusinya, mengadakan konseling terhadap masalah yang sedang dihadapi anak sebagai analisis permasalahan. Setelah mengetahui permasalahan, bantu anak untuk menemukan minatnya dengan menggunakan kegiatan pendukung bimbingan konseling berupa tes psikotes untuk mengetahui bakat dan minat anak lebih condong kemana. Melakukan konseling lagi untuk penyaluran minat bakat anak serta penempatan berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang ada di dalam diri anak, agar anak bisa bekerja sesuai dengan passion dan minatnya sendiri. Guru bisa memberikan referensi pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat anak, seperti menjahit, berjualan, atau penata rias wajah. Jadi pesan moralnya, ada baiknya sebelum mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan studi, seseorang harus mengetahui minat bakat dan juga kemampuan dirinya sendiri untuk bekal karir di masa depan.